Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada BIMTEK Semangat Guru, seri kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Kali ini kita berada pada pelajaran kedua, Asynchronous Critical Thinking, berpikir kritis dan teknologi. Apa itu berpikir kritis? Kata berpikir kritis sudah menjadi kosakata harian kita. Dunia pendidikan menuntut guru mampu menumbuhkan berpikir kritis pada murid-murid mereka, bukan hanya sebagai kemampuan, tapi sebagai keterampilan. Namun demikian, banyak dari kita yang tidak sadar apa sebetulnya berpikir kritis. Critical Thinking (ORG) mendefinisikan berpikir kritis sebagai proses berpikir atau observasi, refleksi, atau menalar yang disiplin, mahir, dan aktif dalam membuat konsep dari menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan atau mengevaluasi informasi. Profesor Dr. Bagas Takwin mendefinisikan berpikir kritis sebagai keterampilan seseorang dengan akurat memutuskan sikapnya terhadap suatu informasi, setuju, tunda, atau tidak setuju. Bagaimana menumbuhkan berpikir kritis menjadi keterampilan? Setiap orang mampu berpikir kritis, namun demikian untuk menjadi keterampilan, berpikir kritis harus dipraktekkan setiap saat. Semakin dilatih, semakin akurat, dan akhirnya menjadi insting. Saya jadi sadar, saya jadi terpikir sebagai teknik latihan berpikir. Praktek ini terdiri dari dua komponen. Satu, observasi, diekspresikan lewat pernyataan. Saya baru sadar bahwa. Dua, insight, diekspresikan lewat pernyataan. Saya jadi terpikir bahwa jangan-jangan pantesan. Latihan ini hanya menuntut dua syarat. Anda harus, satu, menjadikannya sebagai kebiasaan Anda dulu. Dua, mendemonstrasikan di hadapan murid. Mengintegrasikan kebiasaan ini dalam tugas murid. Apa kaitannya dengan pembelajaran dengan teknologi? Teknologi adalah mitra yang tepat untuk mempraktekkan berpikir kritis. Perhatikan fitur apa dalam aplikasi yang Anda gunakan, yang dapat digunakan untuk mendemonstrasikan berpikir kritis. Pastikan murid mempraktekkan. Saya sadar, saya berpikir. Di berbagai kesempatan murid menggunakan teknologi ketika tanya jawab di video meeting, ketika menyusun materi presentasi, ketika diskusi online di chat group, ketika memberikan informasi di LMS, dan lain-lain. Rekaman webinar tentang berpikir kritis. Bagaimana melatih saya sadar saya berpikir, bagaimana integrasi saya sadar saya berpikir dalam pembelajaran menggunakan teknologi. Mari kita simak rekaman webinar Critical Thinking, berpikir kritis dan teknologi di bawah ini. Maaf karena video tidak bisa berputar atau memang belum bisa berputar, kita lewati. Sekarang kita menuju ke penilaian tengah. Kuis penilaian tengah, pelajaran 2. Kuis penilaian tengah terdiri dari 5 butir pertanyaan. Mari kita lihat. Anda harus lolos 70%. Apa produk berpikir kritis? Penilaian dan keyakinan, solusi, konsep, gagasan baru. Jawabnya adalah penilaian dan keyakinan. Apa itu berpikir kritis? Merumuskan solusi terhadap suatu masalah, membuat konsep dan mengomunikasikannya pada orang lain, menciptakan gagasan yang baru dan bermanfaat, memutuskan apakah menerima, menolak, atau menunda suatu pernyataan,
Jawabnya adalah memutuskan apakah menerima, menolak, atau menunda suatu pernyataan. Apa itu berpikir kritis? Merumuskan solusi terhadap suatu masalah, membuat konsep dan memulihkannya pada orang lain, menciptakan gagasan yang baru dan bermanfaat, memutuskan apakah menerima, menolak, atau menunda suatu pernyataan. Jawabnya adalah memutuskan apakah menerima, menolak, atau menunda suatu pernyataan. Pernyataan yang benar tentang berpikir kritis. Setiap orang mampu berpikir kritis. Ada orang yang tidak bisa berpikir kritis. Setiap orang terampil berpikir kritis. Semua jawaban benar. Jawabnya adalah setiap orang mampu berpikir kritis. Apa hubungan antara berpikir kritis dengan praktek saya sadar, saya berpikir atau SSSP? SSSP adalah praktek berpikir kritis. SSSP adalah pemasan untuk siap berpikir kritis. SSSP tidak ada hubungannya dengan berpikir kritis. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah SSSP adalah pemasan untuk siap berpikir kritis. Finish quiz. Dari 5 jawaban ternyata nilainya 100. Kita lanjutkan materi belajar mandiri. Di halaman ini sudah disiapkan untuk naskah dalam bentuk PDF yang bisa digunakan untuk referensi bacaan lanjut yang mendalam teori berpikir kritis. Materi sebelumnya dan naskah ini disiapkan untuk membantu Anda memahami topik resiliensi dan mengerjakan tugas mandiri. Ini tadi adalah ringkasan materi berpikir kritis. Istilah kunci dalam definisi berpikir kritis karena ada beberapa istilah yang tumpang tindih ketika diterjemahkan. Ada baiknya kita rinci setiap kata. Kata ini akan memudahkan Anda menghayati definisi berpikir kritis. Determination, keputusan. Deliberate, sengaja, sadar, cermat. Careful, berhati-hati. Accept, menerima. Reject, menolak. Suspend, menangguhkan. Judgment, penilaian. Bagaimana cara memahami berpikir kritis? Apa itu berpikir kritis? 1. Menilai suatu klaim. 2. Keyakinan kita terhadap penilaian tersebut. Apa hasilnya? 1. Penilaian terhadap suatu klaim. Saya terima, saya tolak, saya tangguhkan. 2. Keyakinan kita terhadap penilaian tersebut. Saya ragu, saya yakin. Apa stimulus berpikir kritis? Klaim dari luar, bisa pernyataan argumen dari orang lain, informasi dari berita, persuasi iklan, lirik lagu, jalan cerita suatu film, apapun. Apa yang khas tentang berpikir kritis? Ketika menilai suatu klaim, proses berpikir kritis harus cermat, deliberate, dan berhati-hati, careful. Mengapa berpikir kritis penting dalam e-learning? Perhatikan langkah-langkah argumen ini. Adopsi teknologi dalam pembelajaran hanya berdampak signifikan jika mempraktekkan student-centered learning. Semua metode student-centered learning menuntut murid harus terampil berpikir kritis. Murid hanya berpikir kritis jika orang dewasa di sekitarnya juga berpikir kritis. Guru adalah orang tua murid dalam konteks belajar di sekolah. Apakah ada hubungannya dengan kerangka SAMR? Ya, tingkat modification dan redefinition hanya tercapai jika teknologi digunakan untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran yang intensif berpikir kritis. Praktek saya sadar saya berpikir. Apakah praktek ini? Praktek saya sadar saya berpikir adalah latihan prasyarat untuk berpikir kritis. Ini bukan latihan untuk Anda bisa berpikir kritis, tapi latihan untuk membuat berpikir kritis menjadi insting Anda. Bagaimana praktek saya sadar saya berpikir ini akan efektif? Lakukan dengan sadar. Semua orang secara naluriah sudah mempraktekkan ini dalam ucapan dan berpikir sehari-hari. Bedanya, dalam praktek ini Anda harus cermat, deliberate, dan hati-hati, careful.
Latih sesering mungkin, tepatnya mulai sekarang. Setiap Anda melakukan ini, ucapkan juga dalam hati, saya sedang sadar, saya berpikir. Ekspresikan melalui medium apapun. Entry di buku catatan harian, jurnal, notebook, apapun. Post di media sosial, refleksi di Instagram, YouTube, Facebook. Berpendapat di chat grup, Telegram, WhatsApp. Apa komponen saya sadar, saya berpikir? Apa istilah aslinya? Saya sadar, I notice. Saya berpikir, I wonder. Dimensi tingkat lalu tingkah laku apa yang dilatih? Saya sadar, observasi. Saya berpikir, insight. Apa yang dilatih? Saya sadar, tingkah laku observasi, sensitivitas alat indera. Saya berpikir induktif atau deduktif, berpikir konvergen atau divergen. Bentuk ekspresi, saya sadar, pernyataan. Saya berpikir, pernyataan, pertanyaan. Seperti apa variasinya? Saya sadar, saya baru ngeh deh bahwa. Saya jadi sadar bahwa, ternyata, dan lain-lain. Sedangkan saya berpikir, saya jadi kepikiran. Jangan-jangan saya jadi kepikiran, mungkin, jangan-jangan, apa iya ya bahwa. Loh, berarti seperti apa jika saya mau latihan? Praktekkan cara lantang atau outload, lisan dan atau tulisan. Tabel seperti di samping ini akan bantu. Tapi semakin efektif jika Anda modifikasi sesuai preferensi Anda. Latihan mandiri pelajaran 2, saya sadar, saya berpikir. Untuk menajamkan hasil belajar Anda di sesi webinar, silakan kerjakan latihan ini. Beberapa catatan tentang latihan ini bersifat pilihan, tidak dikumpulkan ke tim pemateri, agar Anda punya pengalaman praktek perdana, dirancang untuk membantu Anda mengikuti episode berikutnya. Seperti telah dipaparkan, berpikir kritis hanya tumbuh lewat kebiasaan, dan murid hanya akan berpikir kritis jika gurunya menunjukkan kebiasaan yang sama. Ada 2 tugas yang disiapkan untuk episode ini. Tugas pertama akan membantu Anda mengerjakan tugas kedua. Sesuai kesepakatan, kedua tugas ini bersifat pilihan. Instruksi tugas 1. Buatlah 3 refleksi saya sadar, saya berpikir. Isilah di dokumen template yang sudah disediakan. Template ini dibuat di Google Docs. Silakan membuat salinannya dengan mengetuk tombol di bawah ini. Buatlah video pendek Anda mendemonstrasikan saya sadar, saya berpikir tentang materi ajar Anda. Instruksi tugas 2. Pilihlah 1 dari 3 refleksi yang Anda sudah tulis. Rancanglah menjadi sebuah konten carousel, microblog, Instagram, media sosial. Unggah ke akun Instagram atau media sosial Anda. Ikuti panduan tambahan yang tersedia di dokumen template tugas 1. Ketentuan mengunggah di sosial media. Ketentuan unggah di sosial media. Kerjakan latihan mandiri sesuai dengan tahap pelajaran yang sedang dilakukan. Lihat instruksinya. Dapat unggah di sosial media, YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Selamat mengerjakan. Penilaian akhir. Ikuti dengan sesuai rencana pengembangan diri Anda. Tidak perlu kaku, Anda dapat merevisinya jika dibutuhkan. Perhatikan secara konsisten minimal 3 bulan. Kuis penilaian akhir pelajaran 2. Jika Anda sudah selesai mengerjakan kuis ini, jangan lupa untuk mengetuk atau mengklik here to continue. Dan Anda harus mencapai 70%. Start kuis. Tujuan utama pernyataan saya menjadi sadar adalah untuk melatih ketajaman dan keterbukaan pikiran dalam insight, emosi, ingatan, observasi. Jawabnya adalah observasi. Tujuan utama pernyataan saya jadi terpikir adalah untuk melatih ketajaman dan keterbukaan pikiran dalam emosi, ingatan, observasi, insight. Jawabnya adalah insight. Dalam bentuk apa saja guru bisa mempraktikkan saya sadar, saya berpikir? Semua jawaban benar.
sesering mungkin menyisipkan dalam ucapan pemaparan materi ajar, sesering mungkin menyisipkan dalam umpan balik tugas murid, menjadikan penilaian tugas murid misalnya di presentasi. Jawaban adalah menjadikan penilaian tugas murid misalnya di presentasi. Apa yang ingin dilatih melalui berpikir kritis dan praktek saya sadar, saya berpikir. Hindari menerima atau menolak suatu gagasan klaim terlalu cepat. Selalu siap berpikir divergen sebelum mengambil keputusan. Jika terlalu banyak yang luput dari observasi, akan banyak juga insight yang saya dapat. Semua benar. Jawaban adalah hindari menerima atau menolak suatu gagasan klaim terlalu cepat. Mana yang bisa menjadi stimulus untuk mempraktekkan topik pelajaran, lirik lagu pop, alur cerita film fiksi sains? Semua jawaban benar. Jawaban adalah semua jawaban benar. Mari kita lihat hasilnya. Ternyata kita mendapatkan nilai 60. Artinya kita belum tuntas. Kita lanjutkan lagi. Tujuan utama pernyataan saya menjadi sadar adalah untuk melatih ketajaman dan keterbukaan pikiran dalam observasi. Tujuan utama pernyataan saya jadi terpikir adalah untuk melatih ketajaman dan keterbukaan berpikir dalam insight. Dalam tahap apa saja guru bisa mempraktikkan saya sadar, saya berpikir. Semua jawaban benar. Apa yang ingin dilatih melalui berpikir kritis dan praktek saya sadar, saya berpikir? Jawabnya semua jawaban benar. Mana yang bisa membantu stimulus untuk mempraktekkan? Semua jawaban benar. Mari kita lihat. Dan mendapatkan nilai 4 atau 80% berarti sudah tuntas. Klik here to continue. Selamat telah berhasil menyelesaikan pelajaran yang kedua. Demikian tadi pelajaran kedua asinkronus, critical thinking, berpikir kritis dan teknologi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.